Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru yang hebat. Saya Tawir, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Sopeng. Kali ini saya akan mengantarkan koneksi antar materi modul 3.1a.8. Filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Yang Madio Manungkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap anak membawa kodratnya masing-masing. Kita hanya perlu menuntun segala yang ada pada anak, mengerahkan dan memberi dorongan supaya anak dapat berproses dan berkembang. Dalam proses menuntun, anak akan diberi kebebasan. Dalam hal ini, guru sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Serta anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, maka guru harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid, serta bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hubungan antara nilai-nilai yang tertanam dengan pemilihan prinsip pengambilan keputusan. Koneksi antar materi. Setiap orang memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang tertanam, yang dipedomani dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri mempengaruhi pengambilan keputusan, baik dalam situasi dilema etika, benar lawan benar, maupun bujukan moral, benar lawan salah. Keputusan yang diambil merupakan muara dari nilai-nilai positif yang dipegang dan dipedomani. Nilai-nilai positif akan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya dan dapat mengakomodasi pihak yang bertentangan. Pengaruh coaching oleh fasilitator terhadap proses pembelajaran pengambilan keputusan. Melalui proses coaching pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon guru penggerak dipandu oleh fasilitator berlangsung efektif. Keputusan yang diambil adalah pilihan terbaik dari pilihan yang ada, tidak melanggar peraturan atau norma, berdampak pada orang banyak, berdasarkan nilai kemanusiaan, dan memiliki pengaruh jangka panjang, serta dapat dipertanggungjawabkan. Aspek sosial dan emosional guru sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambilnya. Kesadaran ini yang baik akan membuat guru mengambil keputusan dengan responsif, tidak reaktif, apalagi tergesa-gesa. Jika kesadaran sosial guru baik, maka guru akan merasakan kondisi yang dialami orang lain, sehingga keputusan yang diambilnya memperhatikan empati, rasa kasihan, dan kemanusiaan. Hubungan antara nilai-nilai yang dianut dengan studi kasus, masalah moral, dan etika. Guru yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral akan mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan moral dan hukum. Nilai-nilai kebajikan yang dikini oleh guru juga mempengaruhi keputusan yang diambil dalam situasi dilema etika. Pengambilan keputusan yang dilakukan akan mempertimbangkan etika profesi, nilai yang diyakini, dampak dan perasaan yang terjadi jika keputusan yang diambil diketahui oleh masyarakat luas atau pertimbangan dari idola atau panutan. Pengambilan keputusan yang tepat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, nyaman, dan aman. Keputusan yang tepat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan seperti rasa kasihan, kepedulian, dan kesetiaan.
Keputusan yang tepat akan memberikan pembelajaran bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga memiliki dampak jangka panjang dan menjadikan lingkungan bernuansa positif. Terakomodasinya kepentingan pihak yang terlibat dalam dilema etika akan membuat lingkungan menjadi kondusif dan aman, karena semua pihak akan menerima keputusan yang dibuat. Kesulitan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, adanya pertentangan konflik kepentingan dari pihak yang terlibat sehingga ingin menang sendiri dari pihak-pihak yang terlibat, kurangnya menghargai perasaan orang lain dan lebih mementingkan dampak jangka pendek. Hal ini merupakan paradigma berpikir mementingkan diri sendiri, kesadaran sosial yang rendah, pengaruh keputusan yang memerdekakan murid dalam belajar. Dengan memerdekakan murid belajar, murid akan mengekspresikan diri dengan bebas dan mengoptimalkan pengembangan potensinya. Murid juga akan belajar melakukan pengambilan keputusan. Keputusan seorang pemimpin pembelajaran berpengaruh pada masa depan murid. Keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan berpihak pada murid dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki dampak jangka panjang, akan membawa murid untuk mengembangkan potensinya dengan optimal. Murid yang dibelajarkan untuk terlatih mengambil keputusan akan menjadi pribadi yang mandiri, dapat melakukan pengambilan keputusan yang inovatif. Murid akan matang mengambil keputusan, penuh pertimbangan dan cermat bagi kehidupannya. Pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan murid di masa depan. Kesimpulan modul pengambilan keputusan sebagai pembelajaran dan kaitannya dengan modul sebelumnya. Dalam proses pendidikan, guru hendaknya dapat menggali kebutuhan belajar murid, kemudian melakukan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses pembelajaran, baik guru maupun murid akan menghadapi kondisi yang mengharuskannya memiliki kemampuan mengelola emosi, merencanakan dan mencapai tujuan positif, membangun dan mempertahankan hubungan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah yang mengusung nilai-nilai kesepakatan bersama, disiplin positif maupun tata krama akan mewujudkan ceritanya budaya positif. Warga sekolah yang memiliki kendala dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibantu melalui coaching. Proses coaching akan membuat seseorang menggali kemampuannya untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi, sehingga bisa dipertanggungjawabkan hasil keputusannya. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam pengambilan keputusan hendaknya selalu bersumber pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dengan nilai yang dimiliki guru antara lain mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak kepada murid, maka keputusan yang akan diambil tentu akan berpengaruh positif pada masa depan murid. Pertimbangan yang diambil dalam pengambilan keputusan hendaknya perlu bersumber pada nilai. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran melatih diri untuk melihat situasi atau masalah dengan jernih dari berbagai sudut pandang, menggunakan cara penyelesaian tepat, mempertimbangkan dampak yang diakibatkan. Dengan yang dimiliki nilai guru antara lain mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, maka keputusan yang akan diambil tentu berpengaruh positif pada murid di masa yang akan datang. Terima kasih, saya Tawir, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Sopeng. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.